Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 6B akuntansi, mata kuliah teori akuntansi. Kami akan memaparkan atau mempresentasikan mengenai kewajiban. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Husnul Hatimah dan dua rekan saya, yaitu Siti Arnisa dan Kurnia Putri Solihah. Di sini kami akan memaparkan untuk yang pertama yaitu Kurnia Putri, yang kedua Siti Arnisa, dan yang terakhir saya sendiri. Selamat menyaksikan. Berikut merupakan subpokok pembahasan mengenai kewajiban. 1. Pengertian kewajiban, pengakuan dan pengukurannya. 2. Penilaian dan pelunasan kewajiban. 3. Kewajiban penyajian. Pengertian kewajiban. Kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer aset yang timbul dari keharusan sekarang. Suatu kesatuan usaha untuk mentransfer aset atau menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa datang sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Pengorbanan manfaat ekonomi untuk dapat disebut sebagai kewajiban, suatu objek harus memuat suatu tugas, duty, atau tanggung jawab, responsibility, kepada pihak lain yang mengharuskan kesatuan usaha lunasi, menunaikan, atau melaksanakan dengan cara mengorbankan manfaat ekonomi yang cukup pasti di masa datang. Pengorbanan manfaat ekonomi diwujudkan dalam bentuk transfer atau penggunaan aset kesatuan usaha cukup pasti di masa datang, mengandung makna bahwa jumlah rupiah pengorbanan dapat ditentukan dengan layak. Demikian juga saat mengorbankan manfaat ekonomi dapat ditentukan atas dasar kejadian tertentu atau atas permintaan pihak lain on demand. 4. Keharusan yang merupakan karakteristik kewajiban. 1. Keharusan sekarang. Untuk dapat disebut sebagai kewajiban, suatu pengorbanan ekonomi masa datang harus timbul akibat keharusan obligation atau duties. 2. Keharusan kontraktual adalah keharusan yang timbul akibat perjanjian atau peraturan hukum yang di dalamnya kewajiban bagi suatu kesatuan usaha dinyatakan secara eksplisit atau implisit dan mengikat. Kewajiban ini muncul karena aspek hukum sebagai lingkungan eksternal yang tidak dapat dihindari. Ketiga, keharusan konstruktif adalah keharusan yang timbul akibat kebijakan kesatuan usaha dalam rangka menjalankan usahanya untuk memenuhi apa yang disebut praktik usaha yang baik, best business practice atau etika bisnis, bisnis etnik, dan bukan untuk memenuhi kewajiban yuridis. Keempat, keharusan demi keadilan adalah keharusan yang ada sekarang yang menimbulkan kewajiban bagi perusahaan semata-mata karena panggilan etis atau moral daripada karena peraturan hukum praktik bisnis yang sehat akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Sama seperti definisi aset, kriteria ini sebenarnya menyempurnakan kriteria keharusan sekarang, present obligation, dan sekaligus sebagai tes pertama, first test, pengakuan suatu pos sebagai kewajiban, tetapi tidak cukup untuk mengakui secara resmi dalam sistem pembukuan. Untuk mengakui sebagai kewajiban, selain definisi kriteria yang lain, keterukuran, keterpautan, dan keandalan juga harus dipenuhi. Transaksi atau kejadian masa lalu adalah kriteria untuk memenuhi definisi, tetapi bukan kriteria untuk pengakuan. Jadi, adanya pengorbanan manfaat ekonomi masa datang tidak cukup untuk mengakui suatu objek ke dalam kewajiban. Kesatuan usaha
untuk dilaporkan via statement keuangan. Transaksi masa lalu yang dimaksud di sini adalah transaksi yang menimbulkan keharusan sekarang telah terjadi. Sebagai contoh, karena perusahaan mendapatkan pinjaman bank dengan kontrak, keharusan sekarang berupa keharusan kontraktual timbul pada akhir periode akuntansi, berupa pokok pinjaman dan bunga, yang menuntut pengorbanan sumber ekonomi, masa datang, hak kewajiban tak bersyarat. Untuk menjawab hal ini perlu dipahami konsep hak kewajiban tak bersyarat, unconditional right of offset, yang umumnya melekat pada kontrak. Kontrak ini menyatakan bahwa walaupun kontrak telah ditandatangani, salah satu pihak tidak mempunyai kewajiban apapun sebelum pihak lain memenuhi apa yang menjadi hak pihak lain. Suatu pihak tidak punya kewajiban apapun kalau dia tidak mendapatkan hak atas sesuatu yang nyata dari pihak lain. Misalnya, penggunaan aset. Jadi, konsep hak kewajiban tak bersyarat menyatakan tidak ada hak tanpa kewajiban, dan sebaliknya, tidak ada kewajiban tanpa hak. Secara teknis, konsep ini diartikan bahwa hak atau kewajiban timbul bila salah satu pihak telah berbuat sesuatu. To perform, kontrak-kontrak semacam ini dikenal dengan makna kontrak saling mengimbangi, tak bersyarat, unconditional offsetting contracts, atau kontrak eksekutori kontrak. Pengertian pengakuan. Pengakuan diplomatik dalam hukum internasional adalah sebuah tindak politik unilateral dengan konsekuensi hukum domestik dan internasional, di mana sebuah negara mengakui tindakan atau status dari negara atau pemerintah lainnya dalam kekuasaan dari sebuah negara, juga disebut negara yang diakui. Pengakuan dapat bersifat de facto atau de jure. 4 kaidah pengakuan kewajiban. 1. Ketersediaan dasar hukum. Kaidah ini terkait dengan kualitas keterandalan dan keberpautan informasi, faktur pembelian, invoice, dan tanda penerima barang. Receiving report merupakan dasar hukum yang cukup meyakinkan untuk mengakui kewajiban. 2. Keterterapan konsep dasar konservatisme. Kaidah ini merupakan penjabaran teknis keterandalan impikan yang dianutnya. Konsep konservatisme adalah rugi dapat segera diakui, tetapi tidak demikian dengan utang. Ini berarti kewajiban dapat diakui segera, sedangkan aset tidak. Gugatan perdata terhadap suatu perusahaan yang boleh jadi menimbulkan rugi baginya dapat memicu pencatatan kewajiban sebagai pasangan rugi yang diantisipasi. 3. Ketertentuan substansi. Ekonomi transaksi substansi. Suatu transaksi dapat memicu pencatatan seluruh kewajiban yang timbul ketika transaksi terjadi. Meskipun secara yuridis atau kontraktual, kewajiban baru akan mengikat secara berkala. Pada saat keharusan sekarang timbul, kaidah ini berkaitan dengan masalah relevansi informasi. 4. Keterukuran nilai. Kewajiban keterukuran merupakan salah satu syarat untuk mencapai kualitas keterandalan informasi. Definisi kewajiban mengandung kata cukup pasti, probable, yang mengacu tidak hanya pada terjadinya pengorbanan sumber ekonomi masa datang, tetapi juga pada jumlah rupiah. Contoh keadaan-keadaan kebergantungan rugi, yaitu ketertagihan piutang usaha, keharusan berkaitan dengan jaminan produk dan keharusan produk, risiko rugi atau kerusakan proprietas atau fasilitas kesatuan usaha akibat kebakaran, ledakan, dan bahaya lainnya. Ancaman pengambilan aset oleh pemerintah, persengketaan yang memberangkatkan atau menunggu keputusan, maim atau pungutan yang telah diajukan atau yang mungkin terjadi.
Risiko rugi akibat bencana yang ditanggung oleh perusahaan asuransi kerugian, kecelakaan, dan perusahaan reasuransi. Jaminan terhadap utang pihak lain. Keharusan bank komersial dalam ikatan standby letters of credit, perjanjian untuk membeli kembali piutang atau aset yang terkait yang telah dijual. Di sini ada pengukuran. Pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi atau kapasitas, biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Pengukuran juga dapat diartikan sebagai pemberian angka terhadap suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang, hal atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas dan disepakati. Pengukuran dilakukan setelah suatu kewajiban terstruktur dengan cukup pasti. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran. Di sini ada beberapa hal. Hal yang pertama yaitu kewajiban dalam pembelian kredit. Dasar pengukuran aset yang paling objektif adalah kos tunai atau kos tunai implisit, karena kewajiban merupakan bayangan cermin aset. Pengukurannya juga mengikuti pengukuran aset. Yang kedua yaitu diskon atau premium utang obligasi, yang mana diskon atau premium utang obligasi ini untuk suatu kontrak dengan pokok pinjaman dan bunga periodik. Pengukuran yang tepat untuk diskon atau premi utang obligasi ini yaitu kos tunai implisit. Yang ketiga, diskon obligasi. Diskon obligasi dilaporkan sebagai pengurang nilai nominal dalam obligasi neraca. Yang keempat yaitu premium obligasi. Premium obligasi sendiri apabila belum diamortisasi, dia merupakan hutang. Yang terakhir yaitu kewajiban moneter dan non-moneter. Kewajiban moneter merupakan kewajiban yang pengorbanan sumber ekonomik masa datangnya, yaitu berupa kas dengan jumlah rupiah dan saat yang pasti. Kewajiban non-moneter adalah kewajiban untuk menyediakan barang dan jasa dengan jumlah dan saat yang cukup pasti yang biasanya timbul karena penerimaan pembayarannya di muka. Selanjutnya yaitu penilaian. Kalau pengukuran mengacu pada penentuan nilai keharusan sekarang atau the value of current obligasi pada saat terjadinya. Kalau penilaian mengacu pada penentuan nilai keharusan sekarang pada setiap saat antara terjadinya kewajiban sampai dilunasinya kewajiban. Makin mendekati saat jatuh tempo, nilai kewajiban akan makin mendekati nilai nominal atau face value kewajiban. Jadi, penilaian merupakan nilai manfaat ekonomis yang harus dikorbankan untuk melunasi kewajiban tersebut yang timbul pada masa lalu. Pelunasan adalah tindakan atau upaya yang sengaja dilakukan oleh kesatuan usaha untuk memenuhi kewajiban pada saatnya dan dalam kondisi normal sehingga dia bebas dari kewajiban tersebut. Pelunasan itu biasanya merupakan pemenuhan secara langsung kepada pihak yang berpiutang. Di sini ada tabel dasar atau atribut penilaian kewajiban. Basis penilaiannya ada harga pasar sekarang, keterpautannya yaitu berbagai kewajiban yang melibatkan komoditas dan surat-surat berharga. Contoh pos yang berpautnya, kewajiban penerbit opsi sebelum jangka opsi habis, dan beberapa kewajiban pedagang. Nilai pelunasan neto, keterpautannya yaitu berbagai kewajiban yang melibatkan jumlah rupiah yang cukup pasti, tetapi waktu pelunasannya tidak cukup pasti. Contoh pos yang berpautnya yaitu utang usaha, utang garansi, dan utang wesel jangka pendek. Nilai diskonan aliran kas masa datang, keterpautannya yaitu kewajiban moneter jangka panjang, jumlah rupiah maupun saat pembayaran cukup pasti. Contoh pos yang berpautnya yaitu utang obligasi dan utang wesel jangka panjang. Nilai pelunasan neto itu harus dibedakan dengan nilai pelunasan sekarang, karena pelunasan neto mengacu pada nilai nominal, sedangkan nilai pelunasan sekarang mengacu pada nilai sekarang atau diskonan. Selanjutnya,
transfer aset finansial. Untuk melunasi kewajiban, suatu entitas dapat mentransfer aset finansial termasuk kas, barang, atau jasa pada mulanya bila kewajiban telah dilunasi dengan mentransfer secara penuh kas, barang, atau jasa kepada debitor. Maka pada saat itu pelunasan dianggap tuntas. Pelunasan kewajiban dengan aset finansial juga dapat bersifat tuntas bila pembayaran aset finansial bersifat tak bersyarat dan dianggap sebagai penjualan. Artinya, aset finansial bersifat bersyarat dan dianggap sebagai penjualan. Pelunasan sebelum jatuh tempo. Bila kewajiban dilunasi sebelum jatuh tempo, nilai tempo atau nominal dengan sendirinya merefleksikan nilai sekarang atau saat pelunasan kewajiban sehingga tidak ada selisih antara jumlah rupiah yang dibayar dan nilai nominal. Namun, pada umumnya, selisih yang terjadi adalah selisih antara nilai bawaan, nilai penebusan, atau penarikan. Bila penarikan dilakukan dengan pendanaan kembali, terdapat 3 perlakuan terhadap selisih tersebut, yaitu diamortisasi selama sisa umur semua piutang yang dilunasi, diamortisasi selama umur utang baru, dan diakui sebagai laba atau rugi pada saat penarikannya. Pembahasan substantif pada mulanya FASB atau melalui SFAS nomor 76 menetapkan bahwa kewajiban dapat dianggap lenyap bila debitor menaruh kas atau aset lainnya, misalnya obligasi pemerintah, di mana tidak dapat ditarik kembali dalam suatu aliran kas dari aset tersebut akan cukup untuk pelunasan pembayaran bunga serta pokok pinjamannya. Selanjutnya, utang terkonversi. Instrumen finansial pada dasarnya merupakan alat pembayaran atau penjaminan sehingga dapat digunakan oleh pemegangnya untuk melunasi hutang. Utang terkonversi dan atau convertible debt merupakan salah satu instrumen finansial tersebut. Sekuritas atau pengamanan utang secara semacam ini biasanya mempunyai status sebagai kewajiban dan ekuitas sekaligus. Artinya pemegang instrumen mempunyai status sebagai kewajiban dan ekuitas sekaligus. Baik, terima kasih. Kesimpulannya yaitu kewajiban mempunyai 3 karakteristik utama, yaitu pengorbanan manfaat ekonomi masa yang akan datang menjadi keharusan sekarang dan timbul akibat transaksi atau kejadian masa lampau. Pengertian kewajiban merupakan bayangan cermin pengertian aset. Transaksi atau kewajiban masa lalu menimbulkan penguasaan sekarang, perolehan manfaat ekonomi masa yang akan datang untuk aset, sedangkan untuk kewajiban hal tersebut menimbulkan keharusan sekarang, pengorbanan manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Cukup sekian dari paparan kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.